sedang hidup pada zaman dengan kebutuhan yang beragam, persaingan yang ketat, dan teknologi yang berkembang begitu cepat, sehingga memberikan kemudahan untuk mengakses dan menyebarkan informasi dalam waktu singkat. Akses informasi yang mudah ini akan menawarkan pilihan dan pemikiran yang beragam, baik nilai, prinsip, dan budaya yang mempengaruhi orientasi dan perilaku seseorang. Voice Open Tekos kali ini, kita akan membahas mengenai World or God-Oriented Culture, atau budaya yang berorientasi kepada dunia atau Tuhan. Sebagai anak Tuhan, tentu kita mengetahui bahwa kita harus memiliki budaya yang berorientasi kepada Tuhan dan bukan kepada dunia. Budaya di sini artinya kebiasaan, perilaku, atau pola hidup yang berstandar kepada kebenaran firman Tuhan. Namun, tantangan untuk mewujudkan perilaku atau budaya yang berorientasi kepada Tuhan tidaklah mudah. Sebagai contoh, budaya dunia memiliki standar-standar tersendiri untuk menilai apakah seseorang dapat diterima dalam komunitas mereka. Penilaian tersebut bisa berdasarkan penampilan, status sosial, status ekonomi, status pendidikan, dan sebagainya. Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa salah satu budaya dunia hanya mementingkan atau memfokuskan pada apa yang tampak di luar, dan hal ini tidak sepenuhnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tentu saja hal ini perlu kita antisipasi, sehingga sebagai anak Tuhan, kita dapat memiliki perilaku atau budaya yang berorientasi kepada Tuhan dan tidak terjebak dalam budaya yang berorientasi pada dunia. Mari kita bahas 3 budaya yang harus diresponi dengan standar kebenaran firman Tuhan. Pertama, budaya FOMO, Fear of Missing Out. Budaya atau perilaku FOMO adalah perilaku akibat rasa takut karena merasa tertinggal ketika tidak mengikuti sesuatu atau aktivitas terbaru, seperti berita atau tren yang sedang berlaku di dalam masyarakat. Sebagai contoh, beberapa anak muda rela mengeluarkan jutaan rupiah untuk menghadiri konser, hanya karena mengikuti tren, sekalipun tidak benar-benar mengidolakan artis dalam konser tersebut. Bagi generasi senior, sikap FOMO dapat berakibat pada cepatnya penyebaran hoaks, karena kurangnya literasi dan budaya menguji sebelum melakukan sharing konten di grup keluarga, demi dianggap paling up to date dalam lingkungan keluarga. Contoh tadi menunjukkan bahwa dunia menggiring manusia untuk mengejar pengakuan ngetren dari komunitasnya, untuk memenuhi kepuasan diri akan rasa takut tertinggal dari orang lain. Tentu hal ini tidak sesuai firman Tuhan, sebab dapat mengarahkan kita kepada rasa tidak puas diri, dengki, dan memicu sikap sombong bila telah memenuhi tren tersebut. Rasul Yakobus mengingatkan bahwa iri hati dan mementingkan diri sendiri dapat menjadi awal mula kekacauan dan memicu perbuatan jahat. Firman Tuhan mengajarkan agar kita dapat mencukupkan dengan apa yang ada pada kita. Sebuah budaya yang God-oriented akan membuat kita bersyukur dan berkata cukup, walau kita tidak mengikuti apa yang sedang dikerjakan orang lain karena tren. Kedua, budaya cinta uang. Manusia saat ini mudah mengukur kesuksesan orang lain dengan standar seberapa banyak harta yang dimiliki. Bahkan pertemanan dan hubungan antar manusia bisa menjadi sekedar hubungan transaksional yang didasarkan pada seberapa besar cuan atau benefit yang didapat jika berelasi dengan seseorang. Sebenarnya hal ini sudah diperingatkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Timotius 3 ayat 1-2, bahwa di akhir zaman manusia akan menjadi hamba uang, sehingga dunia menjadikan uang sebagai ukuran dalam budayanya. Akibatnya, kecintaan akan uang menjadi akar dari segala kejahatan. Manusia rela menjegalkan kerja demi uang, keluarga tidak rukun karena perebutan harta warisan, melakukan judi online hingga terjerat pinjol, atau tertipu investasi bodong demi mendapatkan uang yang banyak. Yesus pun mengajak kita untuk berjaga-jaga dan waspada akan cinta uang, sebab hidup manusia tidak tergantung dari hartanya, sekalipun harta itu berlimpah jumlahnya. Salah satu penawar atau pencegah sikap cinta uang adalah karakter yang rela memberi. Kita perlu menyadari bahwa kita adalah pengelola dan segala berkat yang Tuhan titipkan tidak dihabiskan untuk diri kita sendiri. Gaya hidup yang God-oriented akan menyadari bahwa berbagi dan memberi adalah suatu budaya kerajaan Allah yang tidak akan membuat orang percaya kekurangan. Justru, sikap murah hati menunjukkan bahwa orang percaya terpanggil untuk bangkit dan menjadi terang serta saluran berkat bagi dunia. Yang ketiga, budaya kompromi akan dosa seksual.
Era saat ini juga dimarahkan dengan anggapan bahwa kebenaran dapat berlaku relatif tergantung kondisi, situasi, budaya, dan pengalaman yang dilalui seseorang. Sehingga standar kebenaran antara satu dengan yang lain bisa berbeda. Budaya ini berpotensi untuk menimbulkan sikap berkompromi untuk melakukan perbuatan dosa, bahkan dosa seksual. Sebagai contoh, fenomena friends with benefit, yaitu hubungan pertemanan berdasarkan manfaat yang biasanya diwarnai dengan aktivitas hubungan intim layaknya suami istri. Fakta tersebut jelas menggerogoti nilai kebenaran dan kekudusan dalam berelasi. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 jelas mengatakan bahwa kita perlu menjaga kekudusan sebab Allah kita kudus. Budaya yang God-oriented khususnya pada kalangan generasi Yeremia akan terus menjunjung prinsip kekudusan sekalipun harus melawan arus di dalam pergaulan. Anak-anak muda yang memiliki orientasi untuk menyenangkan hati Tuhan tidak akan kompromi kepada dosa. Budaya inilah yang akan membentuk generasi Yeremia menjadi teladan bagi generasi muda yang lain. Dan akhirnya bergerak untuk memenangkan jiwa yang terhilang dalam budaya yang world-oriented. Kesimpulannya, sebagai insan Pentakosta, kita diajak untuk memiliki budaya yang God-oriented. Yaitu menjadi orang percaya yang memiliki rasa cukup di dalam Tuhan, tidak cinta uang dan bergantung penuh kepada Allah, serta setia menjaga kekudusan dengan tidak berkompromi terhadap dosa seksual. Budaya seperti ini akan melawan arus yang world-oriented, yang mungkin akan terasa sulit bagi kita. Namun, kesetiaan kita untuk menyangkal diri dan memikul salib dalam mengiring Yesus akan menjadikan kita saksi-saksi Kristus yang kuat dan militan. Mari terus bangkit dan menjadi teranglah, agar nama Tuhan dimuliakan di dalam kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, saya melihat hari ini wajah-wajah yang bersuka cita, amin. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri, kita akan siapkan hati kita. Mari kita satu dalam doa. Sikiara labaya syanda labaya labaya. Sikiara labaya syanda labaya labaya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat cinta kasih-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami bawa hati kami bawa hidup kami, penyembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan Tuhan lewat pujian sembah kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Uralabaya syandara labaya sikiara labaya. Uralabaya syandara labaya labaya. Yaralabaya sikiara labaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sikiara labaya syandara labaya. Yaralabaya sikiara labaya syandara labaya. Ya shana labaya labaya she. Ya labaya shana labaya. Sikiara labaya sikiara. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Engkau harapan kami Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapan
tetap memandang Yesus. Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami tidak akan goyah, sebab kami percaya ada Yesus di hidup kami. Haralabaya, syaralabaya, syaralabaya, tidak pernah gagal rancangan-Mu Tuhan. Haralabaya, syaralabaya, haralabaya, syaralabaya. Kami percaya Tuhan. Harapan-Mu di hadapan Tuhan sekali lagi. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuat. Kami percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya, ku percaya. Kami percaya Tuhan, harapan kami Tuhan bahkan hilang. Kami percaya kami punya masa depan yang indah. Kami percaya kami punya kemenangan yang dari Tuhan. Haralabaya, syaralabaya, ralabaya, mari sembah Dia, mari senangkan hati Tuhan, mari puji namanya. Dia yang memberikan kau pengharapan, Dia yang memberikan kau kekuatan yang baru. Yes, Kau hadir di tempat ini Tuhan, memenuhi setiap kami.
Engkau cukup bagi kami. Amin, amin. Engkau terutama jalan hidup kami. Oh Yesus Tuhan, penuhi kami Tuhan. Kami mau mengikuti-Mu. Kami mau mengikuti rencana-Mu dalam hidup kami, dalam hidup kami selamanya. Yesus Tuhan, selamanya. Yesus Tuhan, selamanya. Yesus Tuhan, selamanya. To follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back. Yes, Lord, turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. God is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for cukup bagi kami. Yes, Lord, enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the cross before me, the word behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the word behind me. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. Haleluya, haleluya, Yesus, Yesus, haleluya. Mari umat Tuhan yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama berkata amin. Yes. Kita percaya kasih Tuhan tidak pernah terukur dalam hidup kita. Begitu lebar dan panjang, tidak terbatas bagi setiap kita. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Tepuk tangan di atas kepala dengan dahsyat. Yeay. Kami mau menyanyikan kebaikan Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu
besar selamanya. Umat Tuhan yang bersyukur nyatakan, hatiku bersyukur, amin. Jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Siapa dia? Yesus, ajaib, amin Tuhan. Hey, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Nyatakan sekali lagi lebih dahsyat, kasih setiamu besar selamanya. Umat Tuhan yang bersyukur angkat tangannya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, Dia ajaib. Yes Lord, amin. Anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Umat Tuhan yang bersyukur katakan, hatiku bersyukur, hey amin. Jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib, ajaib. Yes, amin Tuhan. Besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Katakan sekali lagi, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Nyatakan kasih setia Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi serukan kasih-Mu, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Umat Tuhan yang bersyukur katakan haleluya. Amin Tuhan. Kita mau lebih dahsyat lagi, naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Hati kami percaya Tuhan, bahwa Engkau kekuatan kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hati kami percaya, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara kami, Kaulah menara dan kota perlindungan. Yang mau bersyukur, nyatakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun apa? Namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan. Sekali lagi nyatakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hatiku percaya, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara kami, Kaulah menara dan kota perlindungan. Angkat tanganmu sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya,
bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia Tuhan setiamu tak pergi dariku. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Naikkan pujianmu dahsyat di hadapan. Nyatakan sama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Lebih dahsyat di hadapan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sorakan haleluya, haleluya. Silakan umat Tuhan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Sebelum itu kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat cinta kasih-Mu bagi setiap kami. Kami akan memberkati gereja ini Tuhan dengan persembahan syukur. Kiranya Kau berikan kami sesuatu yang terbaik Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan bisa memberkati gereja ini. Persembahan ini Tuhan bisa kami memperbesar kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau balas berkat yang berlimpah bagi tangan-tangan yang sudah memberi. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu yang Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku Tuhan, bimbing aku masuk rencana-Mu.
berdiri di hadapan Tuhan, nyatakan. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan Sekali lagi kita katakan, hatimu. ku mau mengikuti Tuhan. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Haleluya. Oh, haleluya. Kami mau senangkan hati Tuhan. Oh, kami mau senangkan Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Bapak Surgawi, berfirmanlah pada siang hari ini Bapak. Kalau tadi pada sesi yang pertama kami boleh mendengar bahwa roh kami harus menyala-nyala, bahwa Engkau mencari api ada dalam hidup kami. Bapak, di sesi 2 ini kami akan belajar apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami untuk kami boleh persiapkan. Makasih Bapak, makasih. Kami buka hati kami untuk kami boleh terima firman Tuhan. Oh Tuhan, berikanlah penjelasan pada setiap kami. Kami boleh menangkap firman-Mu. Kami boleh menaruh dalam hati kami dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Makasih Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Oh Bapak, sebentar kami akan duduk diam. Kami akan dengar firman Tuhan. Beracaralah Roh Kudus, beracaralah Allah Roh Kudus. Terima kasih kami siap mendengarkan firman-Mu. Oh, setiap rancangan iblis yang mau mengambil firman Tuhan, mau mencurinya dari kami halaukan dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan setiap rancangan iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin.
Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih, silakan Bapak Ibu untuk duduk di dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Ya, tadi yang pertama pada sesi yang ke jam 8 pagi Tuhan menaruh saya untuk saya memberitakan tentang api, ya, di mana 10 gadis bijaksana, ya, 10 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, semuanya punya api, ya. Itu melambangkan gereja Tuhan, semuanya punya api. Tetapi tidak semuanya ngalami rapture. Enggak semuanya diangkat. Enggak semuanya ngalami masuk dalam perhentian bersama dengan Bapa di surga. Hanya 5 gadis bijaksana. Mengapa 5 gadis bijaksana? Karena 5 gadis bijaksana ini mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Sehingga 5 gadis bijaksana ini boleh masuk di dalam kerajaan Allah. Yang 5 lagi gimana dong Bu Hana? Yang 5 lagi ketinggalan. Ya kalau ketinggalan, ya apa yang terjadi? Mereka kalau tidak bertobat, itu nanti sesinya banyak, sesinya panjang. Tapi kalau mereka nggak kuat ngalami masa antikris, masa kesukaran, mereka akan langsung masuk neraka. Ya, jadi ini nggak main-main. Ya, tadi saya katakan pada sesi yang pertama, nggak main-main, punya api atau masuk neraka, ya. Nah sekarang pada sesi yang kedua, apa yang Tuhan mau, ya. Ini semuanya ada di dalam Injil Matius setelah Matius 24. Ini adanya di Matius 25. Artinya apa? Murid Tuhan bertanya, murid-murid bertanya, Tuhan apakah tanda-tanda kedatanganmu yang kedua, ya. Nah Tuhan Yesus menjawab, menjelaskan, dijelaskan sampai yang terakhir, Matius yang terakhir, ya. Penjelasannya panjang sekali. Nah, tapi ada 2 parabel, ada 2 perumpamaan, ya, tentang kedatangan anak manusia, tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Yang pertama adalah tentang gadis 10 gadis itu. Yang kedua tentang hamba ini, ya, hamba yang baik dan hamba yang jahat. Jadi hari ini, saat ini, sesi kedua ini kita belajar tentang hamba, ya, tentang hamba yang Tuhan cari. Tuhan cari hamba yang seperti apa, ya? Apakah kita ini termasuk kriterianya Tuhan? Kita nanti mau cek, Bu Hana, saya kan bukan hamba Bu Hana, saya kan bos PT orang Aring, apa gitu ya kira-kira, ya, PT apa, Adil Makmur, PT apa dah. Saya kan bosnya, saya kan CEO atau saya orang terdepan. Bukan itu. Tetapi biarlah kita, meskipun kita pekerjaan kita, posisi kita bos atau CEO atau apa, tapi kita menjadi hamba yang Tuhan cari, ya. Nah kriterianya apa? Ini juga ada 2. Yang tadi gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Tuhan memisahkan 2. Yang bodoh nggak masuk kerajaan Allah, ditinggal. Sama-sama punya api, tapi ditinggal karena nggak bawa persiapan minyak, ya, sehingga apinya padam, mati, ya. Sedangkan gadis yang bijaksana, dia ada api, ada kobaran api, ada api dalam hidupnya, ada roh Allah dalam hidupnya, menyala-nyala. Dan ketika apinya mulai padam, dia bawa minyak, ya. Minyak itu dituang dan apinya masih menyala-nyala. Nah sekarang hari ini, saat ini kita belajar hamba yang bijak, hamba yang baik, dan hamba yang jahat, ya. Firman Tuhan di Matius 25 ayat 14 sampai 30, ya. Nah kita akan baca. Sebelumnya saya akan terangkan tentang arti hamba, ya. Hamba itu adalah ada enggak yang hamba? Oh tidak ada. Hamba itu dalam bahasa aslinya dikatakan doulos. Doulos itu hamba, ya. Bukan ini gambarnya. Ada enggak? Enggak ada, ya. Enggak ada. Hamba, doulos, ya. Nah itu adalah budak, ya. Kalau kita ingat zaman dulu budak, ya. Budak itu adalah contoh seperti Yusuf. Yusuf itu masih di zaman budak, ya. Jadi budak itu dijual, ya, ditaruh, ya, dicopoti bajunya, ditaruh berjejer di pasar itu, di keramaian. Kemudian orang lewat mau beli. Jadi budak itu dibeli, ya.
Sehingga ketika sang tuan ini membeli budak ini, dia punya hak penuh atas budak ini, ya. Mungkin dia ini maaf, mungkin dia butuh matanya bisa dicungkil untuk tuannya. Masa kok gitu? Karena apa? Milik, dia punya hak, ya. Ini taat sepenuhnya. Ini namanya budak, ya. Sekarang nggak ada lagi yang seperti itu, ya. Jadi budak ini tidak punya hak untuk dirinya sendiri. Enggak, jangan mataku diambil. Nggak bisa. Kamu sudah saya beli. Nah, itu ya. Oleh karena itu dulu menjadi budak iblis, dulu dikuasai oleh iblis. Setelah dibayar Tuhan dengan harga yang mahal di kayu salib, dibeli dengan harga yang mahal, menjadi hambanya Tuhan. Dulu hamba iblis, sekarang hambanya Tuhan. Ya, itu kita semua. Dulu hambanya iblis, kita semua, kemudian dibeli, kita menjadi hamba Tuhan. Itu yang dimaksud dengan hamba, ya. Jadi kita semua adalah hamba, ya. Kita semua nggak punya hak, nggak mau Tuhan, nggak bisa. Kita hambanya Tuhan, ya. Kita nggak punya hak atas diri kita, dan kita harus taat dan tunduk. Nah, itu namanya hamba. Nah, sekarang kita akan buka di Matius 25, ya. Kita Matius 25 ayat 13 sampai 30. Kita akan baca sama-sama, ya. Saya halaman pertama, nanti Bapak Ibu halaman berikutnya, saya lagi, kita berganti-gantian, ya. Ini perikopnya tentang hamba yang baik dan hamba yang jahat. Nanti dilihat, ya, benang merahnya, ya. Apa yang Tuhan Yesus sedang katakan pada kita, ya. Nanti dilihat, ya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya. Seorang tuan yang mempercayakan hartanya, ya, kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang lain lagi 1. Ya, jadi ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Jadi diberi 5 talenta karena dia sanggup untuk mengerjakan 5 talenta. Diberikan 2 talenta karena dia sanggup mengerjakan 2 talenta. Yang ngomong sanggup siapa? Sang tuan ini. Sang tuan tahu kesanggupannya, ya. Diberi 1 talenta karena dia sanggup menjalankan 1 talenta, ya. Sehingga dikatakan menurut kesanggupannya, ya. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita dipercayakan 5 talenta, Tuhan itu tahu kita sanggup untuk mengerjakan 5 talenta, ya. Kalau kita diberi cuma 2 talenta, kita nggak usah ngomong, ya itu Pak Hari itu bisa ini, bisa itu, punya ini, punya ono. Wah, dia dipercayakan banyak. Karena dia sanggup, Pak Hari sanggup, Pak Gembala sanggup. Aku cuma dipercayakan cuma 2 talenta. Ya, Tuhan tahu kesanggupanmu cuma 2 talenta. Hari ini kita mau belajar, hamba yang baik tahu, ya. Kita nggak usah ngiri, kita nggak usah yang ono kok 5, saya kok cuma 2, bahkan cuma 1, nggak usah ngiri, ya. Semua masing-masing menurut kesanggupannya, sehingga kita nggak usah gini, wah, yang itu datang dengan tas branded, dengan baju branded wanginya. Nggak usah ngiri, masing-masing diberikan Tuhan menurut apa tadi? Kesanggupannya, ya. Jadi kalau kita saat ini ada gini, karena Tuhan tahu kesanggupan yang ada padaku ya ini, gitu, ya. Nah, ya, kemudian apa lagi? Yuk kita lihat lagi halaman berikutnya. Yuk Bapak Ibu sekarang baca, ya, 3, 4. Masih lembek-lembek. Yuk sama-sama 3, 4. Nah,
yang diberi 5 talenta dikatakan di sini segera pergi. Begitu dikasih ya 5 talenta, ini 2, ini 1. Begitu dikasih langsung segera pergi ya, menjalankan uangnya ya, menjalankan talentanya ya, menjalankan uangnya. Jadi enggak ya bos kita mau pergi, ya udahlah ntar dulu lah, yuk kita ngopi dulu, yuk kita ngopi ya, ngopi di bawah ada coffee shop baru ya. Setelah ngopi kita main dulu ke sana, yuk kita main. Wah, berlama-lama enggak, tapi dikatakan segera pergilah hamba itu ya, dan menjalankan uang yang diperolehnya ya, dan memperoleh laba berapa? 5. Dikasih 5, beroleh laba 5. Artinya dia maksimal sekali dalam bekerja. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau saat ini kita bisa dagang, bisa untung 10%, itu haleluya, puji Tuhan. Amin. Loh, luar biasa, sudah bisa untung 10%, 20% itu haleluya, puji Tuhan. Di masa-masa sukar ini. Amin. Ini 100%, 5 talenta, labanya 5 talenta. Wow banget. Artinya apa? Dia memutar segala kepintarannya, dia menggandakan, melipat gandakan, dia putar-putar otak sampai dia bekerja keras ya, bekerja untuk sang Tuhan. Apakah dia 5 talenta labanya untuk dia? No, nanti kita lihat ya. Kemudian berikutnya lagi. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan. Setelah itu tuannya pulang. Tuannya gak ngomong sama hambanya, wih, besok gue pulang, gue bawain oleh-oleh nih. Gue kan dari ini, dari mana? Dari Swiss. Gue bawain coklat. Wah, di sana coklat enak. No. Sang tuan ini enggak berkata kepada hamba-hambanya, enggak ngomong-ngomong ya. Demikian juga pada waktu Tuhan datang menjemput kita, Tuhan enggak ngomong-ngomong, tetapi hamba-hamba Tuhan memperingatkan. Saat ini saya juga peringatkan, Tuhan segera datang ya. Biarlah kita punya hati yang bijaksana seperti wanita yang bijaksana. Biarlah kita jadi hamba yang baik seperti hamba yang dipercaya 5 talenta dan 2 talenta. Nah ya, sang tuan ini nggak ngomong-ngomong, tapi dia dadakan, seperti seorang bos tiba-tiba dadakan periksa anak buahnya. Anak buahnya masih ada yang jam 10 belum duduk di meja kerjanya, masih ngopi di sana, masih apa. Oh, nanti jam 12 masih belum datang lagi. Loh, ini ditanya kemana? Ya biasa kalau datang dia jam 2 Bu, jam 2 datang, jam 4 pulang, tenggo, pulang gitu ya. Nah sang tuan ini juga sama, dia nggak ngomong-ngomong, sidak, langsung datang ya, mengadakan perhitungan dengan mereka. Yuk klik berikutnya lagi, Bapak Ibu ya, baca ya, 3, 4. Orang yang punya 5 talenta ini ngomong sama tuannya, halo bos ya, lama bos pergi. Iya, ini saya lagi ada urusan ya. Ini bos, saya sudah bekerja keras, saya balikin ini talenta, 5 talenta yang kau percayakan padaku. Dan ini 5 talenta lagi labanya ya, dikembalikan, jadi semua dikembalikan, ada 5 tambah 5 ya. Kemudian berikutnya lagi kita akan lihat. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu ya. Baik sekali apa? Pada tidur. Baik sekali apa? Perbuatanmu ya. Dipuji, perbuatanmu baik ya. Hei hambaku yang baik dan setia ya. Jadi perbuatanmu bagus, hamba yang baik dan setia ya. Perbuatanmu bagus, engkau hamba yang baik dan engkau setia ya. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wow, dikasih luar biasa. Aku akan percayakan kamu lebih lagi ya, gitu ya. Ya, berikutnya 3, 4.
2 talenta sama ya, sama ya. Tuan, halo apa kabar? Ini Tuan, aku kembalikan 2 talenta yang Tuan percayakan padaku, ditambah labanya 2 talenta. Ya, berikutnya lagi, klik berikutnya lagi. Maka kata tuannya itu kepada yang punya 2 talenta itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ya, sama tiga hal itu. Hai hambaku, baik sekali perbuatanmu, ya, baik sekali perbuatanmu. Hai hamba yang baik dan hamba yang setia. 3 unsur ini ada. Ya. Jadi unsur yang pertama, baik sekali perbuatanmu. Unsur yang kedua, hamba yang baik. Kemudian hamba yang setia. Ya. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ya, berikutnya lagi 3, 4. Mengerikan sekali. Yang dikasih 1 talenta ngomongnya gimana? Ngomongnya tuh nggak enak sekali. Kalau saya jadi bosnya, saya pecat langsung, saya marahin gitu ya. Kira-kira begitu ya. Oh, dikatakan apa? Tuan, aku tahu Tuan adalah manusia yang kejam. Loh, tuannya dimarahin. Ini hamba loh. Hamba itu semua seluruh kehidupannya milik tuannya. Tapi dia kurang ajar sama tuannya. Dia katakan, Tuan itu manusia yang kejam, ya. Yang menuai di tempat di mana Tuhan nggak menabur, dan memungut di mana Tuhan tidak menanam. Ya, aku takut. Ya, nanti kita akan belajar ini. Ya, berikutnya lagi. Maka jawab tuannya, hei kamu hamba yang jahat dan malas. Kalau tadi dikatakan baik sekali perbuatanmu, kemudian hamba yang apa? Baik, hamba yang setia. Ini kebalikannya. Hamba yang apa? Jahat dan malas, ya. Tadi baik dan setia, ini jahat, ya, dan malas, kebalikannya, ya. Jika kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam, ya. Karena sudah seharusnya uangku kau berikan pada mereka yang menjalankan uang, ya, dimasukin di bank gitu kira-kira, supaya ada bunganya, supaya sekembalinya aku menerima serta dengan bunganya. Jadi kalau dimasukin bank, lu nggak kerja nggak apa-apa, tapi masukin bank dong, kan bisa dimasukin bank. Kenapa kamu tanam di tanah? Ya kan, tanam di tanah itu mati gitu ya. Tapi uang ini talenta ini satu talenta masukin di bank, ntar bisa dapat bunganya. Tapi ini nggak mau gitu. Tapi dimasukin di bank, itu satu pemberontakan yang luar biasa. Ini dikatakan hamba yang jahat dan malas. Cek diri kita. Kita ini termasuk mana? Hamba yang 5 talenta, 2 talenta, apa 1 talenta? Bu Hana, tapi saya nggak pernah loh Bu Hana ngomong, oh Tuhan kejam. Tapi ketika kita berontak, ketika katakan, kenapa Tuhan? Kenapa aku ngalami kayak gini? Itu satu pemberontakan. Tapi biar kita katakan, thank you Jesus, Jesus, Jesus. Terima kasih, tolong, karena anugerah-Mu. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bentar. Terima kasih. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Di
dapatkah engkau berkata, terima kasih Yesus. Katakan terima kasih. Terima kasih, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Dapatkah engkau berkata terima kasih? Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Orang gampang berkata terima kasih Tuhan ketika dapat 5 talenta. Orang dapat berkata terima kasih Tuhan mudah ketika dapat 2 talenta. Tapi ketika talentamu paling kecil, maukah kita tetap berkata terima kasih Tuhan, terima kasih? Atau kita berkata Tuhan kok kejam? Hari ini kita belajar, kita cek diri kita. Ataukah kita sering ngumpat sama Tuhan? Tuhan, aku ini udah pelayanan Tuhan. Pagi, siang, sore, malam. Ya, hari ini 3 sesi, 4 sesi sama nanti online sore. Tapi cuman gini-gini aja. Yang lain tuh gak pelayanan loh Tuhan. Tapi dia dipercayakan banyak talenta. Hari ini kita mau jadi hamba yang baik. Amin. Kita jangan jadi hamba yang cuma jahat, yang marah-marah dan ngomel-ngomel sama Tuhan. Kemudian berikutnya lagi. Yuk, berikutnya lagi. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikan pada yang punya 10 talenta. Karena setiap orang yang mempunyainya kepadanya akan diberi, sehingga ia diberi kelimpahan. Berikutnya Bapak Ibu yang baca, 3, 4. Wow, dia tadi ngatain Tuhan kejam. Ini dikatain sama Tuhan hamba yang gak berguna. Lempar dalam kegelapan yang paling gelap. Klik berikutnya lagi tolong. Nih lihat. 5 talenta, 2 talenta. Tuhan katakan, engkau hamba baik sekali perbuatanmu. Well done, ya. Good job, ya. Baik sekali perbuatanmu, engkau hamba yang setia, engkau hamba yang baik, hamba yang setia. Yang di sini dikatakan hamba yang jahat, hamba yang malas, hamba yang tidak berguna, masuk dalam api neraka. Mengerikan sekali. Kita berada di mana? Saya nggak pernah ngeri seperti saat ini saya menyampaikan. Waktu saya baca perumpamaan ini, itu hanya sekedar cerita. Apalagi waktu saya sekolah minggu, itu cuma cerita. Oh, ada hamba yang baik, ada hamba yang jahat. Tapi hari ini ngeri banget. Ketika saya tidak menjadi hamba yang baik, berarti saya masuk dalam api neraka. Kita ini ada di mana? Cek diri kita. Yuk, sekarang kita klik berikutnya lagi, kita ulas satu persatu ya. Hamba yang Tuhan cari. Yuk klik berikutnya lagi. Nah ini tadi hamba ya. Hamba itu artinya nggak punya hak ya. Dia harus taat dan tunduk sepenuhnya. Kita ini hamba apa enggak? Kita ini masih ngeyel enggak sama Tuhan? Ya. Atau kita tunduk, siap Tuhan. Ayo pelayanan, siap Tuhan. Ayo ikut kul. Siapa di sini yang belum ikut kul? Kenapa kok saya gembar-gemborkan kul? Di dalam kul kita diajar menjadi hamba yang baik. Hamba yang setia di dalam kul. Di ibadah raya gimana? Gak cukup.
kita belajar menjadi hamba di dalam kul. Di ibadah gini, oh datang terus pulang. Datangnya juga, mana tempat duduk gua? Dan pulang. Tapi di dalam kul, kita jadi hamba. Kita ngelayani, bawa makanan. Bawa makanan, temennya ada ngomong, makanan apaan nih? Kerasnya bukan main. Ya ampun, kita ini udah siang sisihin uang untuk beli makanan. Makanannya juga belinya jauh di sono, ya. Tapi temen ada yang, apaan nih makanan? Oh, enggak enak. Oh, tahu gini enggak sebawa tahu kan. Wah, jelek di hati. Itu belajar jadi hamba di dalam kul. Saling gesekan satu dengan yang lain. Belajar jadi hamba di dalam kul. Apakah kita mau jadi bos terus? No. Kita di dalam kul belajar. Oleh karena itu saya himbau, setiap kita masuklah di dalam kelompok sel kul. Ya. Jadi nanti pulang langsung daftar. Saya mau ikut kul. Tolong nanti pelayan Tuhan langsung ditanya aja, mau ikut kul? Ayo daftar. Kenapa? Latihan jadi hamba yang baik, yang setia. Di dalam kul kita dilatih untuk setia. Ya, kalau nggak datang di ibadah raya, kalau nggak datang, siapa yang nggak datang ya? Aduh, Pak. Ini Pak Gembala, Pak Hari nggak hadir hari ini. Nanti Pak Hari datang siang. Bu Rina, tadi yang nggak datang siapa? Siapa ya tadi nggak datang ya? Lupa. Tetapi di dalam kelompok kul, gembala kul, leadernya akan tahu dombanya yang gak hadir. Karena cuma 10-15 orang. Oh tadi yang hadir si Anton, John, Lea, Tony, siapa? Yang gak hadir siapa? Yang gak hadir ini. Kelihatan, dilatih, dilihat kesetiaannya. Ya. Oleh karena itu semua ikut kul ya, supaya kita berlatih jadi hamba yang baik, hamba yang setia. Nah, selain jadi hamba, kita juga dipanggil ya. Kita dipanggil jadi chosen race ya, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Oh ini nanti kalau ini satu khotbah sendiri, saya skip aja ya ini ya. Tapi Tuhan memanggil kita menjadi umat yang terpilih. Kita ini orang yang dipilih Tuhan, dipilih ya. Di sana itu banyak orang di luar, tapi kita adalah orang yang dipilih Tuhan jadi hambanya. Amin. Amin. Kita dipilih Tuhan jadi hambanya. Oke, klik berikutnya. Nah, sekarang kriterianya. Tadi kan dikatakan hamba yang dicari Tuhan yang kayak apa. Saya cuma berikan 3 kriteria. Hamba yang apa? Baik sekali perbuatanmu. Yang perbuatannya baik. Yang kedua hamba yang baik, yang ketiga hamba yang jahat. Saya katakan baik sekali perbuatanmu. Tuhan mau cari perbuatan kita. Perbuatan kita ini gimana? Hebat apa enggak ya? Nah, apa yang dikerjakan berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan ngomong, masuklah hai hambaku ya. Hamba yang baik dan setia. Loh ya. Masuklah. Nah, hamba yang baik itu ya, yang baik perbuatannya itu yang gimana? Yang dapat dipercaya. Kalau hamba itu tidak dapat dipercaya, dikasih 5 talenta, ya, dikasih 5 talenta nggak bisa dipercaya, dibawa kabur. Seperti sekarang, orang banyak nggak percaya, waduh jangan deh, jangan nanam duit sama dia, aduh takut dibawa kabur, jangan, ya. Tapi ini bisa dipercaya, dikasih 5 talenta tuh gede banget uangnya. Kalau sekarang 1 talenta tuh kira-kira berapa puluh kilo. Gitu loh, berapa puluh kilo kira-kira, kalau talenta emas ya kira-kira berapa, wah itu duitnya gede ya. Ini dikatakan bisa dipercaya, 5 talenta 5 dipercaya ya, 2 talenta dipercaya juga ya, dipercaya. Kemudian mengerti kehendak tuannya ya. Nah, dipercaya. Saat ini coba klik berikutnya, saat ini ya Tuhan juga percayakan pada kita ya. Kita ini dipercaya loh, jadi muridnya Tuhan ya, dipanggil sama Tuhan. Hei Simon, sini ya. Aku akan menjadikan engkau penjala manusia ya. Engkau bukan lagi penjala ikan, engkau penjala manusia. Hei Anton, sini Anton. Engkau akan kujadikan penjala manusia. Hana sini Hana.
Ya Tuhan saya. Engkau akan kujadikan penjala manusia. Ya Tuhan, ya. Dipilih, dipercaya Tuhan. Dipercayakan jiwa-jiwa jadi penjala manusia ini, dipercaya Tuhan, ya, dipercaya Tuhan. Dipilih. Kemudian yang kedua tadi apa? Ngerti kehendak Tuhan. Ya. Kalau kita hamba yang baik, perbuatan kita ya baik, ya, perbuatannya juga baik. Kita ngerti kehendak Tuhan. Ya. Kita ngerti, kita nih hamba-hamba Tuhan yang di sini, semua jemaat Tuhan harus ngerti kehendak Tuhan. Apa sih buahnya kehendak Tuhan? Apa sih, kasih bocorannya dong buahnya kehendak Tuhan? Kita harus camkan dalam hati kita apa kehendak Tuhan, ya. Kehendak Tuhan adalah apa? Kehendak Tuhan adalah supaya kita memberitakan amanat agung, ya. Supaya semua bangsa itu menjadi muridnya Tuhan, ya. Semua bangsa menjadi muridnya Tuhan. Oh, ini bukan ini, keliru nih, ya. Matius 28, ya. Matius ini juga termasuk. Matius 28. Pergi, beritakan, ajar, baptis. Itu kehendak Tuhan. Buana, itu sudah ada Pak Hari, sudah ada wakil-wakil gembala, koordinator di tempat ini. Itu bagian mereka. Saya datang saja, ya. No, Tuhan mau kita menjadi hamba yang baik, berkenan. Menjadi hamba yang baik perbuatan kita. Kita mesti ngerti bos kita. Bos kita maunya apa? Bos kita maunya capcay, jangan kita kasih fuyong hai. Nah, bos kita, Tuhan kita maunya apa? Tuhan kita maunya kita memberitakan amanat agung. Kita sejalan dengan bos kita, beritakan amanat agung. Kita diberi kuasa. Kuasa untuk apa? Memberitakan amanat agung. Amin. Sehingga dimanapun kita berada, ya, baik itu seorang CEO, baik itu seorang lawyer, baik itu seorang dokter, seorang seorang penjaga toko atau seorang sales, ya. Yang harus kita lakukan adalah apa? Memberitakan amanat agung dimanapun kita berada. Pada waktu kita naik taksi, kita ngobrol sama drivernya, beritakan, saksikan cinta kasih Tuhan, beritakan tentang Tuhan. Nah, ini mengerti kehendak Tuhan pada zaman ini. Zaman ini adalah zaman untuk beritakan amanat agung Tuhan. Terus hamba yang baik itu yang gimana? Yang berkenan tadi yang gimana? Punya kemampuan melipat gandakan, ya. Tadi hamba yang 5 talenta tadi Tuhan ngomong great job, well done, ya. Artinya apa? Kamu punya kemampuan untuk melipat gandakan. Yang 5 talenta menjadi tambah 5 talenta. Itu yang Tuhan maksud, melipat gandakan. Apa sih yang dilipat gandakan? Ada produktif di dalam hidup kita. Yang lipat gandakan apa? Pada waktu di kul, kita dimuridkan. Diajar sama ketua kulnya, dimuridkan, ya. Supaya apa? Dimuridkan untuk memuridkan. Jadi di kul jangan cuman di kulnya berapa orang anggotanya 10 setia sampai mati. No, salah. 10 harus menjadi berapa? Setiap orang bawa 10 lagi. 10 bermultiplikasi menjadi 100. Amin. Kayaknya enggak mudeng, saya lihat wajah-wajahnya. Amin, Bapak Ibu. Kita jemaat Tuhan di sini jangan cuma datang dan mendengarkan. Diberi khotbah, diberi firman Tuhan untuk memberitakan kepada yang lain. Sudahkah kita beritakan? Setiap minggu kita datang, kita makan firman. Sudahkah kita beritakan pada yang lain? At least tulis di Facebook. Firman Tuhannya tadi ini. Ada yang nyangkut, puji Tuhan, haleluya. Yuk sama-sama nanti hari Minggu ke gereja. Haleluya, puji Tuhan. Atau di status WA. Atau kita beritakan pada teman. Kemarin hari Minggu, gua gak nanya. Lu gak tanya gak apa-apa, gua mau cerita gitu. Dia gak nanya gak apa-apa, kita cerita. Cerita tentang
Tuhan, cerita tentang bagaimana hamba yang baik dan setia. Ceritakan. Oleh karena itu kalau ibadah bawa catatan. Kalau dulu saya bawa catatan buku saya sampai bertumpuk-tumpuk. Sekarang saya nyatetnya di WA. Makanya kalau ini selalu saya buka WA saya, tulis di note. Isinya bahan khotbah, minggu tanggal sekian, minggu tanggal sekian, Senin tanggal sekian. Nah itu ya Bapak Ibu. Kenapa? Setelah itu di rumah saya baca dan saya beritakan. Itu dipercaya ya. Dimuridkan untuk memuridkan, dibaptis untuk membaptis. Kita ini dibaptis, Bu Hana yang membaptiskan, bukan saya. Siapa bilang? Kita ini dibaptis, kita jadi anak Allah, anak kerajaan Allah. Kita diberi kuasa, kita juga membaptis. Nah nanti kalau kita di luar kota, di pedalaman, apa kita, Pak Hari cepetan kesini, ini ada jiwa mau dibaptis. Ya udahlah kamu baptis. Aku nggak bisa baptis. Loh, nggak gitu. Kita dibaptis untuk membaptis ya. Kita diajar untuk mengajar. Caranya gimana? Loh ya kita ini mulai dari kecil-kecil. Saya bisa memberitakan firman hari ini seperti ini karena saya setia dengan perkara kecil. Setiap kali saya datang ibadah, saya catat. Itu catatan saya sampai bertumpuk-tumpuk, saya catat semuanya. Saya catat sampai titik komanya, saya catat sampai tangan saya pegel, pulpen saya habisnya banyak. Gak apa-apa, tapi ketika saya setia dengan perkara kecil, Tuhan siapkan perkara yang lebih besar ya. Jadi diajar untuk mengajar ya. Saya mengajar di kelas kom, saya mengajar di kelas baptisan, nah ini mengajar ya. Kemudian dilatih ya. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang, sampai ditanyain talentanya mana ya. Oh Tuhan, oh aku sudah melipat gandakan loh Tuhan ya. Ini murid-murid di kelas kul saya Tuhan, aku sudah bermultiplikasi 3 kali Tuhan. Artinya 3, wow, jadi sudah 300, 400 orang. Wah, loh iya, itu yang benar. Jadi kelompok kul jangan dirangkul, jangan pergi, kamu jangan, awas ya, kamu keluar dari kul sini, awas, loh diancam-ancam awas, biar keluar memberitakan, cepat bermultiplikasi, cepat jadikan dia leader bermultiplikasi, amin, aminnya karena multiplikasi ya, bermultiplikasi, pelipat gandaan. Oke, berikutnya lagi apa? Ini tadi bermul. Yang berikutnya lagi berbuah. Ya. Ini seorang ayah ya, sejak kecil dia mengajar anaknya firman Tuhan ya. Ayahnya hamba Tuhan, kemudian melahirkan anaknya juga hamba Tuhan. Ini juga kena pada diri saya. Ini pengkhotbah. Anak saya harus melahirkan seorang anak pengkhotbah. Kalau dia tidak di mimbar, dia berkhotbah pada teman-temannya di kantornya. Amin. Ini PR ya. Buah apa yang sudah kamu hasilkan ya. Buah apa yang sudah kamu hasilkan? Apakah kamu bisa melahirkan orang yang seperti kamu? Saya lihat kamu mainnya hebat sekali. Dari tadi main, dan dia luar biasa sampai 3 sesi, 4 sesi ya hari ini. Kamu harus bisa melahirkan seorang yang main seperti kamu, bahkan lebih lagi. Bapak juga menghasilkan orang yang bisa main drum, dung. Mulai besok cari orang yang bisa. Kamu juga, ya. Kamu semua kita, ibu pendoa juga mencari orang yang melahirkan, ya, berbuah, melahirkan orang. Saya nangis di sesi ini, saya nangis. Tuhan, aku belum berbuah Tuhan. Saya nangis banget. Saya mulai mengambil satu strategi. Saya katakan pada pelayan-pelayan di tempat saya, tahun depan kalian semua harus PDP. Artinya apa? Bisa bawain firman. Saya bagi di pelayanan saya bagi menjadi satu orang bertanggung jawab atas 30 orang. Kamu bertanggung jawab dan kamu jadi leadernya, jadi gembalanya. Apa? Menghasilkan buah. Ya, buah kita ini apa? Apakah anak-anak kita juga sudah baca firman seperti kita? Itu PR
PR bagi kita. Seorang mama, seorang papa, PR banget. Jangan-jangan anak kita di luar lagi disco, lagi main game. Adakah kita sudah berbuah? Anak-anak muda di tempat ini, apakah engkau sudah berbuah? Yang multimedia, apakah engkau sudah berbuah? Cari orang, diajarin. Aku ajarin kamu supaya kamu bisa multimedia. Jangan malah kalau mau belajar, enggak, dah kamu enggak usah belajar. Biar yang pelayanan ini aku aja. Dulu saya modelnya begitu. Saya single fighter. Kemana-mana saya, ini bisa. Semua saya lakukan. Single fighter. Tapi ketika saya tahu firman ini, saya nangis, saya minta ampun sama Tuhan. Pelayanan saya berapa puluh tahun. Aku melayani sekian puluh tahun, tapi aku enggak berbuah. Tapi hari ini kita mau belajar. Apakah kita sudah berbuah? At least pada anak-anak di rumah kita. Saya percaya yang WL di tempat ini nanti gak cuman Livia, gak cuman kamu, tapi ada banyak WL yang diurapi Tuhan seperti kalian. Kalian diurapi Tuhan luar biasa. Kalian akan menghasilkan buah luar biasa. Oh, berbuah. Apalagi? Next lagi, lakukan dengan excellent. Saya prinsip bagi saya, ketika saya menyampaikan firman, saya harus menyampaikan firman dengan excellent. Apapun yang saya bisa saya lakukan. Saya bisa lagunya, saya siapkan lagunya. Saya bisa bikin PowerPoint. Apa saya dengan umur saya bisa PowerPoint gini? Gak bisa, belajar. Dulu minta tolong orang bikin PowerPoint. Lama-lama Tuhan ajarin saya diajar bikin PowerPoint supaya excellent. Apa yang kita lakukan harus excellent. Dari penampilan, dari atas sampai bawah, excellent. Amin. Supaya kita dikatakan hamba yang baik. Perbuatan kita ini baik. Karena kita excellent. Ketika kamu main, kamu mesti excellent. Main excellent. Ya. Sehingga Tuhan lihat, engkau di depan, engkau gak biasa-biasa aja. Tapi engkau menjadi worship leader yang excellent. Membawa hadirat Allah turun. Saya tadi lihat begitu excellentnya. Hadirat Allah turun. Dari mulai tadi jam 8 pagi. Hadirat Tuhan turun. Excellent. Seperti Yusuf. Excellent. Sehingga dimanapun dia berada. Baik dia ada di penjara. Dia excellent. Dia diangkat sampai dia menjadi orang nomor 2. Tahun ini adalah tahun pedalet. Ketika kita excellent, Tuhan akan menempatkan kita di tempat-tempat yang strategis. Saya berdoa ya, anak saya doakan terus ya. Engkau akan Tuhan taruh di tempat yang strategis. Apa, di mana? Aku gak perlu tahu. Yang aku tahu janji firman di tahun pedalet ini, engkau akan ditaruh Tuhan di tempat yang strategis. Gak lama, Tuhan begitu Tuhan pindahkan lagi. Ini aja sudah mau diangkat lagi jabatannya, baru masuk kerja sebulan sudah mau diangkat. Wow. Kita berbuah, kita lakukan dengan excellent. Yuk berikutnya lagi. Wah, waktunya kok cepat sekali ya. Nah, yuk sama-sama dibaca. 3, 4. Dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ya, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saya di sini diundang Pak Hari untuk bawain firman. Saya melakukan ini bukan untuk Pak Hari, tapi saya lakukan untuk Tuhan. Apapun kalian main musik bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Semua yang kita lakukan, asyur, jabat tangan, seperti melakukannya untuk Tuhan. Wah, luar biasa. Yuk, berikutnya lagi. Yang kedua, hamba yang baik. Saya kok dikasih Tuhan gitu. Yang tadi tentang perbuatan, ya. Tadi dikatakan perbuatannya. Ya, perbuatannya apa? Bisa melipat gandakan. Excellent, ya kan?
perbuatannya bisa dipercaya. Perbuatan, tentang perbuatan. Sekarang tentang apa? Pikiran dan perasaan. Hamba yang baik, ya. Pikiran dan perasaan. Memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Itu di Filipi 2. Ya, pikiran dan perasaan Kristus. Ya. Hamba yang baik nggak ngomong gini. Gue kok terima 5 ya. Berat loh ini 5. Lu mah enak, cuman 1. Lu juga enak, cuman 2. Enggak. Hamba yang baik yang dikasih 5 talenta, dia nggak berpikir seperti itu. Dia berpikir rancangan Allah yang terbaik terjadi atas hidupku. Ya. Meskipun aku dikasih 5, tapi rancangan Allah itu akan terjadi dalam hidupku. Meskipun aku dikasih 1, harusnya hamba ini mengatakan, Tuhan meskipun 1, terima kasih. Bisa terima kasih sama Tuhan. Karena dia tahu rancangan Allah yang terbaik atas hidupnya akan terjadi. Dia dikasih 1 gak ngomel-ngomel. Tapi harusnya gak ngomel-ngomel. Tapi bersyukur. Terus hamba yang baik tidak ada prasangka buruk pada Tuhan. Dia gak ngomong, yang 5 talenta, yang 2 talenta gak ngomong, engkau Tuhan yang kejam. No. Gak kecewa sama Tuhan. Meskipun yang 2 talenta, gue cuma terima 2 talenta. Dia gak kecewa. Tuhan kan sama-sama, kita hamba. Masa dia dikasih 5, aku cuma dikasih 2. Tuhan gak adil. Ketika pelayanan kalian terima jadwal, kok aku jadwalnya cuma 1, dia kok jadwalnya 5 ya. Penjadwal mulai gak adil nih. Tuhan diem-diemin ya. Tapi kita mau katakan, rancangan Allah terbaik buatku. Gak ada prasangka buruk pada Tuhan. Sekalipun cuma 1 talenta, seharusnya kita mau katakan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekalipun mungkin kita rumah masih ngontrak. Yang lain punya mansion, punya rumah gede-gede. Bahkan harga mobilnya pun jauh lebih besar nilainya daripada rumah kontrakan saya. Tapi kita mau berkata, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih. Kita mau say thank you sama Tuhan. Tidak ada keinginan untuk mencuri. Semua milik tuannya. Saya baru dibukakan. Kok yang hamba itu 5 talenta itu gede duitnya. Kok hamba itu gak ambil, kabur aja. Dia bisa, gak ada yang ngawasi. Tapi dia tidak lakukan. Dia gak lakukan. Dia gak mencuri. Ya. Gak iri hati. Yang 2 talenta gak iri hati. Yang 5 talenta juga gak iri hati. Enak aja dia dikasih 1 talenta. Aku 5, aku harus bekerja pagi, siang, sore, malam. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri. Yuk kita nyanyi yuk. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Yuk kita bangkit berdiri. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang,
nanti kalau nyanyi terus nggak pulang-pulang. Ya, ini luar biasa, nggak ada iri hati, ya, nggak ada iri hati. Jadi kita anak-anak Tuhan, ketika Tuhan percayakan hal yang kecil dalam hidup kita, kita nggak lihat, wow, tetangga beli mobil baru, terus kita, Tuhan aku sudah pelayanan Tuhan, pagi, siang, sore, malam, sehari kalau di hari Minggu, Senin pelayan, Rebo pelayanan lagi, pelayanan doa setiap pagi di GNR. Tapi aku masih ngontrak, nggak punya mobil. No, nggak ada iri hati. Karena semua yang ada pada kita sadar, kalau semua yang ada pada kita itu miliknya Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita ngontrak, itu juga Tuhan punya. Gak ada, Tuhan gak banding-bandingin gitu, gak bandingin. Sama aja, baik yang ngontrak, baik yang punya sendiri, baik yang punya gedung, baik yang punya, Tuhan gak banding-bandingin. Sama di mata Tuhan. Yang ada bedanya, hamba yang baik dan hamba yang jahat. Oh haleluya. Yuk kita next. Sekarang kita mau lihat hamba yang jahat. Tadi kan hamba yang baik, ini lawan katanya. Yang jahat. Gak punya pikiran seperti yang Tuhan berpikir, ya. Di Eder ini, yuk kita akan memberikan persembahan untuk pembangunan, untuk renovasi, untuk pembangunan. Ya ampun, udah masa gini, persembahan lagi, persembahan kok sampai 2 kali, 3 kali ya. Mulai prasangka buruk. Tapi kita mau sejalan dengan pikiran Tuhan. Kalau disuruh persembahan lagi, oke Tuhan siap. Kalau Tuhan mau aku mempersembahkan, berarti Tuhan memberkati aku lebih banyak. Wow, hatinya nggak busuk ya. Ini hatinya busuk, hati dan pikirannya busuk, busuk hatinya ya. Pikirannya busuk, karena hatinya busuk ya. Ucapannya busuk, pikirannya busuk, hatinya busuk, ucapannya busuk, perbuatannya busuk. Menyalahkan tuannya, nyalahin tuannya, malah disalahin. Tuan yang kejam, katanya nyalahin ya. Mengambing hitamkan, cari kambing hitam. Oh kemarin udah disembelih ya kambingnya ya. Cari lagi kambing hitam. Ya. Cari lagi kambing hitam. Jadi kerjaannya cuma cari kambing hitam. Nggak kerja tapi cari kambing hitam terus. Nyalahin itu, nyalahin ini. Ini harusnya ini kan tidak di sini. Ini nanti nggak kelihatan. Habis ini tadi yang tugas siapa? Kan tuh aduh, kambing hitam. Iri hati pada yang lain yang dipercayakan Nabi. Orang yang jahat, hatinya busuk, pikirannya busuk, hatinya busuk. Iri hati, selalu iri hati. Kenapa kok iri hati? Ya, karena dia melihat, wow yang lain kok hebat gitu ya. Itu menyebabkan pemberontakan. Yuk berikutnya lagi. Waktunya udah hampir, berikutnya lagi. Hamba yang setia. Biarlah kita kedapatan menjadi hamba yang setia. Hamba yang setia tadi dikatakan segera pergi dan menjalankan 5 talenta, segera pergi dan menjalankan 2 talenta, segera melakukan, nggak ditunda loh. Padahal dia tahu loh, tuannya kan baru aja berangkat, kan nggak mungkin pergi luar negeri, pergi jauh, besok langsung pulang, kan nggak mungkin. Pada waktu itu belum ada pesawat, masih naik onta, masih lama. Udah kita nganu dulu lah ya, ngopi-ngopi dulu ya. Enggak. Tapi segera mengerjakan. Kita juga jadi hamba yang baik. Oh Tuhan masih lama datangnya. Udah nanti ikut kulnya, ikut sel grupnya nanti. Saya katakan segera, Tuhan segera datang. Supaya kita dilatih menjadi hamba yang setia. Ya. Terus menerus mengerjakan. Ya. Biar kedapatan ketika Tuhan datang, kita kedapatan sedang melakukan, sedang bekerja. Tanpa henti-hentinya. Fokus. Kita mesti fokus ya. Jadi jangan nggak fokus menggembalakan di kul ya. Fokusnya apa? Udah kita kumpulin duit yuk. Kita jalan-jalan, kita ke Eropa gitu.
enggak fokus. Kebalikannya hamba yang malas. Ya, setia harusnya tidak setia ya, tapi di sini dikatakan hamba yang malas. Hamba yang malas suka menunda-nunda. Ya, nanti Tuhan masih lama. Ayo ikut melayani. Nanti Bu. Loh, ini sekarang. Ayo nanti ya. Tidak mengerjakan tapi mengubur ya. Talenta yang ada pada kita. Ayolah, Bapak akan bisa gitar. Jring. Ayo melayani di kul. Nanti anak saya masih kecil. Loh, yang anak masih kecil kan ibu yang repot ke bapak. Anak masih kecil. Ayo Pak, ayo melayani. Nanti. Bahkan enggak, saya enggak mau melayani. Mengubur talenta dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di gereja ini memerlukan banyak pemusik. Banyak apa talenta Bapak Ibu? Ya. Mungkin talenta tentang keuangan, talenta semuanya Tuhan perlukan. Penuh ketakutan, tadi dikatakan ketakutan, ya. Takut gagal, takut malu. Kenapa? Karena sombong, ya. Juga tidak punya fokus, ya, tidak punya komitmen. Itu hamba yang tidak setia. Dan akhirnya apa yang terjadi pada hamba yang malas? Ya, coba kita klik sekali lagi. Inilah tempat hamba yang malas. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan datang saat ini, Tuhan mendapati kita ini sedang apa? Sedang jadi hamba yang malas? Sedang jadi hamba yang menunda-nunda? Sedang jadi apa? Atau hamba yang baik, hamba yang mengerjakan pekerjaan dengan excellent, ya, atau yang bagaimana? Yuk kita cek diri kita. Yuk, saya minta tim worshiper yang ada untuk maju ke depan. Semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang bertahan dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah pada waktu Tuhan datang, Tuhan mendapati kita sedang melakukan tugas kita. Kita sedang aktif melakukan, mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yuk kita sama-sama kita nyanyikan, Tuhan ini yang aku punya Tuhan. Ini yang aku punya Tuhan. Kita mau lipat gandakan apa yang ada pada kita. Kita mau berbuah, kita mau mengerjakan dengan maksimal. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba
sama-sama kita katakan, ini Tuhan yang ada padaku Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi katakan, sampai inilah yang ku punya Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana pun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini mungkin kita masih berlaku sebagai hamba yang jahat, hamba yang menguburkan talenta. Mungkin Roh Kudus sudah banyak menegur kita, ayo masuk di dalam kelompok sel, ayo engkau bisa main musik, ayo masuk dalam kelompok sel, engkau bisa nyanyi, masuk dalam kelompok sel. Tapi kita mengeraskan hati kita. Saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah saat ini kita katakan pada Tuhan, Tuhan hari ini Tuhan, aku dengar firman Tuhan. Aku gak mau dikatakan hamba yang jahat, hamba yang malas, hamba yang tidak berguna, dan tempatku ada di neraka. Tapi hari ini Tuhan, aku mau Tuhan, buka hatiku. Aku menjadi hamba yang baik, hamba yang taat. Ini yang aku punya Tuhan, ketaatan. Talenta itu miliknya Tuhan. Harta yang Tuhan titipkan padaku itu miliknya Tuhan. Semua yang ada padaku miliknya Tuhan. Saat ini yang ada pada kita, ketaatan. Kita mau katakan, ini Tuhan yang ada padaku cuman ketaatan. Syikirala batakarala payarala mayarala matakarala. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi hamba yang baik, yuk Bapak Ibu taruh tangan Bapak Ibu di dada Bapak Ibu. Orapata shekenata karamata shekerata karalama lama. Oramata karalapata shekenata karata karalama yaralama lama. Shekerata karamata karalapata karalama shekeralata karalama. Korapata shekerata karamata karalapata sakata karalama lama. Irata karalapata shekerata karalamata karalama yaralama lama. Orama yaralama lama. Bapak surgawi, engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada. Oh, mereka rindu menjadi hamba yang baik. Oh, mungkin selama ini mereka sudah menunda-nunda, selama ini mereka mengabaikan, tapi hari ini, oh mereka mengambil satu keputusan untuk menjadi hamba yang baik. Bapak, oh Bapak berikan kekuatan pada hamba-hambamu ini Bapak. Oh kekuatan ilahi mengalir, oh kekuatan ilahi mengalir, supaya kami semua menjadi hamba yang baik, hamba yang mau taat, hamba yang mau setia sampai Tuhan datang. Ketika Tuhan datang, Tuhan mendapati kami sedang bekerja di ladang Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk tangan-tangan yang ditaruh di dada. Kami percaya mereka adalah orang-orang yang Tuhan percaya. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan tentukan menjadi hamba-hamba yang baik. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu siang hari ini. Tuhan, gak berhenti sampai di sini, tapi biarlah firman-Mu ini mengiang-iang pada kami dan kami boleh melakukannya. Oh Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih, kami serahkan firman ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, berapa banyak jiwa-jiwa yang diberkati oleh Tuhan siang hari ini. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memberkati gereja ini dengan persembahan untuk perawatan gedung gereja di tempat ini.
Mari kita siapkan persembahan kita. Sebelumnya kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat cinta kasih-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberkati gereja ini dengan persembahan syukur. Biarlah persembahan kami boleh memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau balas berkat yang berlimpah bagi tangan-tangan yang sudah memberi. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan berobat. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah memberi. Selanjutnya pengumuman, dipersilakan kepada yang bertugas. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu terkasih. Shalom. Sebentar saya ingin mengumumkan salah satu aktivitas yang akan dilakukan di tempat ini pada bulan depan, yaitu tanggal 6 Juli. Tempat ini akan mengadakan seminar pemulihan khusus anak-anak muda yang bernama Raising the Standard. Nah, untuk seminar ini ditujukan untuk teman-teman ataupun anak-anak dari Bapak Ibu yang berusia 10 sampai 30 tahun. Nah, apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mengenal teman-teman kita yang berusia 10 sampai 30 tahun, mari kita boleh sama-sama undang ke tempat ini karena kita sama-sama merindukan pemulihan untuk teman-teman kita. Amin. Nah, untuk acara ini dikenakan biaya pendaftaran sebesar 30.000 per orang. Namun apabila Bapak Ibu Saudara ingin mengundang juga teman-teman yang lain, kami berikan harga khusus yaitu 50.000 untuk 2 orang. Jadi semakin kita mengajak orang lain, semakin biaya murah, semakin lebih banyak orang-orang yang bisa diberkati. Untuk pendaftaran sendiri bisa didaftarkan di depan gereja. Itu ada pendaftaran secara offline ataupun juga bisa pendaftaran secara online. Bisa scan QR yang ada di sini ataupun banner yang ada di depan gereja, ataupun bisa mengetik websitenya bit.ly/raisingthestandardgnr. Mari kita sama-sama datang di acara ini karena kita merindukan pemulihan untuk setiap dari kita. Kemudian untuk acara ini Bapak Ibu Saudara, kami masih membutuhkan dana. Apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan untuk acara ini, disediakan amplop khusus di belakang, boleh diambil, boleh sama-sama memberkati acara ini. Ataupun mungkin ada yang ingin memberikan persembahan berupa subsidi tiket untuk teman-teman kita, ataupun juga bisa membeli dana yang ada di depan. Kami lakukan penjualan dana, Bapak Ibu boleh sama-sama membeli snack yang kami jual supaya kita bisa sama-sama berbagi untuk memberkati acara ini. Amin. Untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin mengundang teman-teman ataupun anak-anak yang dikenal, kami menyediakan ada banner juga ada di belakang, boleh diambil, boleh dibagikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom semuanya. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman selama sepekan. Oke, untuk ibadah raya kita ada 2 jadwal di jam 8 dan jam 10, dan ibadah online-nya jam 17. Dan ibadah raya sendiri dirangkaikan juga dengan GBI GNR Kids, ibadah sekolah minggu di jam 8 dan jam 10. Jadi buat Bapak Ibu yang punya anak atau mau apa yang punya cucu bisa diajak di
GBI Gainer Kids di sekolah minggu yang ada di Balai Warga ya tempatnya gitu. Lanjut untuk ibadah youth di hari ini juga jam 12.30 buat teman-teman yang atau Bapak Ibu yang punya anak yang usia youth bisa ayo datang di youth service kita setiap hari Minggu jam 12.30. Dan juga ada ibadah umat setiap hari Rabu jam 10 pagi. Bertempatnya di tempat ini buat oma opa di usia emas bisa ikut join di setiap hari Rabu jam 10. Dan selanjutnya ada ibadah cool Community of Love seperti yang Ibu Pendeta bilang tadi, diajak kita semua yang belum join di komunitas ini bisa ada 2 hari di hari Kamis dan hari Jumat di jam 7 malam. Durasinya itu hanya sejam. Ya kalau lewat tiket 1,5 jam lah. Itu udah dengan makan-makan juga. Jadi ayo kita semua join di ibadah cool di hari Kamis dan Jumat, dan jika udah ada banyak mungkin bisa bertambah hari lagi dan nanti bisa langsung didaftar kepada para pengerja yang ada. Oke, lanjutnya juga ada saat teduh ini untuk youth ya di setiap hari Jumat jam 7 malam. Kalau yang tadi itu ibadah youth-nya di hari ini, dan ini ada saat teduh untuk youth. Doa pagi setiap hari Sabtu jam 6 pagi. Mari kita yang punya kerinduan untuk ada yang didoakan, kita sama-sama berdoa di pagi hari saat masih sepi, kita doa pagi di tempat ini ya, jam 6 pagi. Oke, join us for member dari GBI Gainer Alamanda. Pendaftaran dapat langsung di nomor yang ada ataupun langsung kepada pengurus yang ada di setiap ibadah raya. Dan baptisan air diadakan setiap minggu pertama setiap bulannya, dan langsung saja ada di nomor yang tertera ataupun kepada pengerja yang ada. Permohonan doa konseling juga sama, ada formulir di belakangnya bisa diisi. Dan follow us on social media, ada Instagram dan juga YouTube ya, bisa di subscribe ya guys. Oke, kita akan masuk dalam doa. Saya undang jemaat sekalian untuk berdiri. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati kami, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hari ini kami telah diajarkan untuk bagaimana menjadi seorang hamba yang baik. Kiranya Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan, agar kami tetap menjadi hamba yang baik, tidak menjadi hamba yang bodoh dan malas. Terima kasih Tuhan, terima kasih kiranya firman ini dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Berkati juga Pendeta Hana yang telah memberitakan firman ini. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduannya, Engkau tahu masa depannya seperti apa. Kiranya kami bawa Pendeta Hana ke dalam tangan-Mu Tuhan, sertai dia selalu dalam pelayanannya selalu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami membawa bangsa dan negara kami ya Tuhan, Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di tengah polemik dunia yang sedang tidak baik-baik saja, kami mau taruh Indonesia Tuhan, negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami telah selesai mengadakan pemilihan presiden. Kami telah menyelesaikan semuanya. Kiranya dalam pemerintahan sisa ini Tuhan, Engkau tetap berikan Indonesia menjadi negara yang baik, dan ke depannya Tuhan menuju Indonesia Emas 2045. Engkau berkati kota kami, kota Jakarta. Kami akan segera memasuki pemilihan Tuhan. Jauhkan segala hal-hal yang menuju kepada polarisasi, menuju kepada kekacauan. Kiranya Jakarta menjadi kota yang diberkati, kota yang Kau selalu sertai Tuhan. Kiranya Tuhan segala hal-hal yang membawa malapetaka, orang-orang menjadi provokator dijauhkan ya Tuhan. Kami bawa Jakarta ke dalam kota-Mu menjadi kota yang semakin diberkati ya Tuhan. Sekarang kami mau membawa gereja kami, GBI Gatot Subroto, ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Segala apa yang kami punya di sini, mulai dari gembala kami, Pendeta Niko Tuhan, Kau berkati pelayanannya, Kau berkati juga dia sebagai pemimpin kami. Segala keputusan yang dia ambil untuk organisasi ini akan dapat semakin berkembang ya Tuhan, dan terus berada dalam track di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati juga gembala rayon kami, Pak Kiki, dan gembala kami di gereja ini, Pak Hari beserta keluarganya. Yang Kau berkati, Kau sertai ya Tuhan dalam segala pelayanan. Apa yang dia cita-citakan untuk gereja ini kiranya dapat
berjalan dengan baik dan selalu dalam koridor Tuhan, ada dalam jalan-Mu dan selalu diberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau lihat kami yang ada di sini yang telah mengambil peran dalam ibadah kali ini Tuhan, mulai dari WL, singer, pemain musik, usher dan lainnya Tuhan. Kau berkati, kiranya api pelayanan dalam diri kami semakin menyala Tuhan, dan selalu kami bisa memberkati jemaat-jemaat menjangkau lebih lagi Tuhan. Bagi mereka yang belum mengenal Engkau, kami dapat menjangkaunya ya Tuhan. Dan terima kasih untuk kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Tidak lupa juga kami mendoakan untuk jemaat-jemaat yang ada di tempat ini, di GBI GNR Alamanda. Kau berikan damai sukacita selalu Tuhan. Kiranya semakin hari semakin banyak kami yang beribadah di sini, kursi-kursi yang kosong ini akan terisi penuh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang jemaat alami, mulai dari sukacita Tuhan, Kau genapi. Kami tahu sukacita itu berasal daripada-Mu saja Tuhan. Kiranya kami selalu berterima kasih Tuhan. Dan kiranya kami ada dalam pergumulan sakit ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan kami yang sakit, jemaat yang sakit, yang sedang berbeban berat, Kau legakan Tuhan. Yang memiliki pergumulan kiranya mulai dari ekonomi, keluarga, yang tidak ada dalam sukacita ya Tuhan, Kau berikan sukacita, Kau berikan pemulihan kepada jemaat ya Tuhan, agar dapat selalu kami mengandalkan Engkau, dapat selalu nama-Mu dimuliakan sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk ibadah ini ya Tuhan. Sekarang kami mau pulang, tapi sebelumnya kami mau menerima berkat ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita buka hati kita untuk terima berkat daripada Bapa. Kita angkat kedua tangan kita. Biarlah berkat kasih karunia daripada Bapa turun melimpah atas setiap kami yang ada di tempat ini. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat jasmani, berkat rohani, bahkan berkat kekuatan untuk menjadi hamba yang baik, untuk menjadi hamba yang setia. Oh, terjadi pada kehidupan kami mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan yang permai. Sama-sama yang diberkati dan mengasihi Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.